Eh, dan gue tuh pasti di apa, lu pernah kayak gimana ya, ada orang ya sok baik gitu loh, tapi ujung-ujungnya tuh berantem mulu jadinya sama orang itu, dan ujung-ujungnya benci tuh sama orang tuh. Dan pasti ada kayak gitu loh. Ya kan? Benar. Dan itu nggak enak banget. Ini belum pacaran gitu ya, cuma kayak sahabat aja begitu. Cuma ya wajar sih kalau misalnya kalau sahabat begitu ya wajar gitu. Wajar lah. Cuma pacaran juga jadinya putus nyambung. Kenapa orang udah putus nyambung lagi? Iya, gue kayak ini gimana sih putus nyambung gitu. Kecuali emang dianya udah melakukan hal yang gak diinginkan, kayak dia tuh jahat. Iya. Dia tuh jahat, yang membalikan lagi gitu kan. Nyari orang lain, nyari orang. Nyari cowok apa cewek lain gitu. Pasti kayak gitu. Dan banyak banget orang yang begitu. Ada yang gue nggak suka jadi orang baik tuh, ada yang gue nggak suka. Apaan tuh? Lo nggak apa? Kadang orang baik tuh suka dimanfaatin, kayak literally, manfaatin sama orang gitu. Tapi kan niat lu emang baik kan ke orang itu, kayak nggak tega gitu loh. Tapi gue nggak semua kayak gitu sih, cuman ada beberapa yang manfaatin temennya, kayak ya dia manfaatin, ya berarti kayak minta tolong, cuman nggak minta maaf, nggak minta kok nggak minta, bentar, tadi gue ngomong selamat. Ya pokoknya dia nggak ada apa sih, sekedar ngomong terima kasih tuh nggak ada gitu, kayak udah. Itu yang gue nggak suka, apalagi yang ngutang. Aduh, orang yang ngutang terus kembalinya tuh lama banget. Padahal butuh duit gitu, kayak apa ya, gue itu orangnya kan nggak suka nagih. Maksudnya kalau orang harusnya nagih tau. Ada, iya, nggak, maksudnya kalau orang itu punya utang ke gue tagih, berarti gue kasih. Kasih, bentar. Apa sih tadi gue mau ngomong apa? Bentar. Oh iya. Nagih. Iya. Gue misalnya pinjemin uang ke teman gue. Nah, terus misalnya gue kayak balikinnya kapan? Dibilang secepatnya. Gue yang kayak, ya Allah, itu udah kayak kan bisa aja udah deg-degan. Bisa aja tahun depan loh. Bisa aja tahun secepatnya depan. Itu. Makanya gue tuh sebenarnya apa ya, nggak mau nagih uang kecuali emang gue lagi butuh banget itu uang, gue tagih gitu. Iya, kayak itu emang itu hal apa, lu harus melakukan itu gitu kan. Kalau emang lu nggak butuh apa uang, ya? Tapi itu uang, kalau misalnya jumlah uangnya gede ya lu tagih gitu loh. Ya, Iya. kayak orang baik begitu tuh. Lu nggak tega? Nggak, kayak kemarin. Jadi gue kemarin waktu itu lagi. Pokoknya temen gue tuh pinjem duit kan, 500 ke gue. Dia bilangnya mau bayar SPP kuliah gitu loh, karena kurang gitu. Ya udah dong. Tapi keadaan gue tuh lagi duit gue emang pas-pasan. Ya udah gue kayak
oh ya udah nih gue kasihkan tuh 500 ke dia. Nah sampai gue pokoknya mau beli obat harganya 500 kan, gue tagih itu gimana gitu loh, gue kayak keadaan gue nggak ada duit. Terus dia Ya ngegas paling ada 100 doang. pas lu nagih, dia ngegas. Nggak, pokoknya udah kan. Udah tuh, gue udah panik gitu kan, gue mukanya udah kayak panik. Akhirnya gue pinjam uang ke adik gue. Awalnya dia nggak mau minjemin, karena apa ya? Itu uang itu jumlahnya gede gitu. Oh, Ya sebenarnya gede. siapa sih gitu loh. Lu bayangin minjem uang dalam jumlah gede terus kayak antara rela nggak rela lu pinjemin gitu ke orang itu. Iya, ngerti Ya ngerti. udah dong, gue akhirnya kayak bersyukur banget udah ditransfer gitu kan. Udah tuh gue pokoknya ambil duit udah 500 tuh gue ambil, ya udah karena gue masih megang ya ada 200 sisanya gitu kan di bank, gue kasih pokoknya ada sisa gitu duit gue kasih 100 ke adik gue kan. Nah pokoknya udah gue ketahuan sama mak gue marah-marah, gue suruh nagihin, cuman dia ngomongnya begitu kayak gue lagi nyari pinjaman gitu. Gue tanya gini, emang nggak ada lagi, emang teman-teman lu kemana gitu. Pokoknya dia tuh orangnya kayak berteman tuh kemana-mana, setahu gue kayak Iya, dia tuh gampang pertemanan. berteman kan. Kan gue enggak kan, maksudnya gue gampang berteman gampang, cuman kadang gue itu orangnya tertutup juga gitu. Ya dia setahu gue tuh dari dulu emang dia tuh kan orangnya ya apa ya namanya ya, Mainnya selalu kesana kemari kan, iya kesana kemari gitu, circle-nya tuh luas gitu. luas banget. Gak cuman di situ aja, pasti luas gitu. Gue Apalagi dia mikir pernah di luar gitu. dari sekian banyak temen lu kan kayak pasti si circle lu besar kan daripada gue. Kan kalau gue emang circle-nya kecil gitu, kalau lu kan luas luas banget. Kayak, Emang ya satu pun nggak ada yang mau minjemin lu duit gitu. kayak masa sih nggak ada gitu loh, nggak ada yang mau minjem, Iya loh. nggak ada gitu kan. Iya, ya udah kan. Udah tuh pokoknya tiba-tiba bapak gue ngasih gue 500 tuh. Gue kira itu buat gue gitu kan. Ternyata Ternyata mak gue nagihin kayak mana 500 gitu kan. Pokoknya nelfon ke adik gue lagi les piano gitu. Kayak mana 500 gitu. Itu duit abun yang dikasih ke Abah salah transfer, malah transfer ke gue gitu loh. Pokoknya bapak gue salah transfer gitu kan. Tapi yang gue bingung kenapa nggak ngomong dari awal gitu loh. Kan ya apa ya, gue mau nanya cuman gimana ya, mungkin gue kayak oh ini duit gue gitu kan. Kalau uang mak gue ada lagi gitu. Gue mikirnya begitu gitu loh. Ya kalau ngeselin emang. ada omongan, enggak maksudnya ya ini agak miskom Tahu lah. juga sih. Iya, lu harusnya ya mungkin bapak gue lupa gitu loh. Emang baru keingetnya 2 hari kemudian apa kalau nggak salah. Baru keingetnya 2 hari kemudian. Kebetulan mak bapak gue lagi pergi gitu ke Jawa. Lagi pulang ke kampung lah. Ada urusan di sana. Iya, terus Ya udah dong. Gue di situ udah kayak apa ya? Bener-bener panik, gue panik-paniknya masang muka sampai yang kayak orang depresi gitu loh. iya sampai nggak konsen juga kan. Ya, aduh, gue pokoknya di otak gue cuman gue butuh duit 100 lagi gitu kan. Gue pinjem ke Rania emang nggak bisa kan. Tahu lagi. Kayak udah deh, lagi nggak bisa, ya udah gue pinjem ke Sandra untungnya bisa, ya udah kan gue kasih tuh ke emak gue. Nah jadi tuh ini kan
karena gue nggak ada pegangan lagi, gue bingung gitu loh mau balikin ke Sandranya gimana. Akhirnya tante gue bilang deh. Harusnya kayak, dia tuh sans kayak nggak bakal nagih terus. Ya gimana ya, cuman tante gue tuh bilang, kamu langsung kasih uang ke temen kamu gitu. Ini EB transfer ke kamu 100 gitu ya. Udah kan. Udah tuh ujung-ujungnya gue minta duit tante gue buat transfer ke Sandra. Ya udah kan. Sandra udah kelar, tinggal tante gue sekarang. Gue yang kayak, lah ngapain ya? Rela tuh ngasih? Nggak tahu, cuman gue yang kayak gue merasa gak enak gitu loh, udah pinjem ke tante gue. Kan tante lu mau ngebantu lu, kok lu kasih? Ya kan gue takut gitu kan, maksudnya tante gue bilang pokoknya jangan apa sih, waktu itu bilang pokoknya kalau jam 7 dia nggak ini jangan ditagih gitu kan. Gue tapi gimana ya, mungkin tante gue apa sih nggak terlalu ini, cuman yang hati gue tuh gelisah gitu lah. Ngerti nggak sih kayak? Iya. Ya gimana ya, merasa gitu berhutang. Lah. Gue gelisah. Ya merasa berhutang gitu kan. Ya kalau dan gue itu nggak sukanya tuh ini. Kayak apa ya, kan waktu itu teman gue ini udah janjiin gue balikin jam 5 gitu kan. Emang dia sempat ngegas gitu waktu itu karena gue butuhnya secepatnya, tapi dia ngegas gitu kan ke gue. Kayak kenapa dirubah apa sih jamnya dirubah gitu kan. Harusnya jam segini diganti jam segini. Iya, ya gue sih kayak typo lah, kan nggak ngeliat gitu kan. Jadi dia mungkin kayak ini yang benar yang mana gitu loh. Gue jam 6 tuh masih chat dia kayak ini gimana gitu loh. Terus ya tante gue mau minjemin nih gitu kan. Sampai sekarang lu gue butuhnya 100 doang. Kayak gue butuh 100 men buat gantiin tante gue gitu loh. Gak apa-apa deh 400-nya lain kali gitu kan. Cuman gue butuh 100 gitu. Iya, gue mintanya 100 doang lu, nggak lebih dari itu, cuman 100. Terus dianya nggak kembaliin. Ya kan dia juga udah dia katanya minjem ke tantenya. Ya kan ya udah, emang tante lu belum ngasih uangnya gitu lah. Belum transfer uangnya yang 100 itu. Ya kayak ini banget sih, apa namanya? Jadinya jatuhnya nanti kalau misalnya emang dia nggak ngembaliin uang lu, jadinya bohong dong. Iya, mak gue bilang, ini mau bohong gitu kan. Gue ini dong kayak, pokoknya kan waktu itu dia pinjem duit gue 200. Ya, dia bilangnya udah kembaliin gitu. 250 dilebihin 50 kan. Cuman kata mak gue, emang dia udah transfer bener. Katanya nggak masalah gitu. Mau ada tambahan apa enggak nggak masalah. Cuman emang bener 200 dibalikin. Gue kayak udah kok, emang udah lama banget sih tahun lalu gitu kan dia pinjemnya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, walaupun misalnya dia bohong misalnya, ya udah gitu loh, 200 gue udah ikhlasin gitu loh. Cuman yang 500 gue nggak ikhlas. Kenapa? Itu jumlahnya gede. Kalau 200 gue masih nggak apa-apa. Ya 200 nggak apa-apa lah gitu lah. Kan orang baik. Cuman 500. Sebenarnya yang penting tuh ikhlas gitu loh. Kalau emang nggak ikhlas, jadinya nggak enak ya. di belah pihak jadinya. Ya kan, ya udah gitu loh. Ya salah dia gitu loh. Kan dosa dia. Ya itulah guys, makanya
pokoknya gue saranin kalau lu emang baik orangnya, cuman apa ya, gue belajar dari pengalaman, jangan jadi orang yang kebaikan. Maksudnya jangan yang jadi baik banget. Iya. Cuma kasihan. kalau jadi baik banget, jadinya kayak gampang dimanfaatin. Dulu tuh gue diperingatin gini loh sama orang tua. Kan gue dulu tuh kayak emang bener-bener gak tegaan pertama. Abis itu gue tuh terlalu baik gimana sih? Ya lu tau lah terlalu baik gimana. Gue tuh dulu gitu kan. Kayak emang bener-bener gue tuh polos gitu loh. Sampai sekarang juga masih kadang-kadang dibilang gue tuh orangnya tuh polos. Cuman nggak, udah mendingan gitu loh. Udah mendingan lah ya. Terus sampai dibilang gini, kamu jangan sampai dimanfaatin orang gitu loh. Diperingatin untuk ke future gue gitu loh. Jangan sampai apalagi pas kerja gitu loh. Ntar kalau kamu itu pasti banyak banget gitu. Ntar kalau kamu kayak gini terus, jadi gampang dimanfaatin gitu loh. Benar. Apalagi nanti jatuh-jatuhnya kalau misalnya di sekolah ya dibully gitu ya. Tempat kerja juga bisa dibully kan. Iya. Bahkan lebih parah loh. Padahal ya niat kita ya sebenarnya gimana ya, niat kita tuh baik gitu loh, kita yang ikhlas gitu. Tapi kadang orang yang apa ya, memanfaatkan celah itu gitu loh. Orang lain tuh nggak tahu niat baik kita tuh gimana, terus mereka dengan santainya seperti itu, apa sih, kayak apa ya begitu ke kitanya, pasti kita melakukan kebaikan tapi merekanya enggak, gimana ya, gitu deh. Iya begitulah ya. Terus kalau sekarang ya apa ya, kan perlahan-lahan ya pasti kita berubah dong gitu kan. Berubahnya juga jadi lebih baik gitu. Nah sekarang tuh gue ya kadang lebih cuek gitu. Bukan lebih cuek gimana ya, ada satu kondisi yang gue bakal cuek. Jadi nggak terlalu baik. Tapi kadang masih ada gitu loh. Apa emang pada dasarnya gue begini gitu ya. Ya kayak tadi aja. Kan gue ngerjain ujian udah selesai nih. Terus pada minta bantuan gitu ya, gue kasih gitu. Tapi gue nggak kasih jawabannya. Cuma pas lihat nilai dia lebih tinggi ya kesel sendiri. Ya kan? Dan emang itu sering terjadi ke gue gitu loh. Gue kayak, ini gue terlalu baik apa gimana sih gitu loh. Kayak gimana sih, gue kadang mikir kayak gitu loh. Dan pasti kalian juga merasakan itulah. Apalagi nih SMP, SMA. Tapi gitu. Untungnya gue tuh nggak yang terlalu pinter, nggak. Jadi orang tuh kadang nggak minta bantuan ke gue gitu, kayak ya udah gitu. Gue bersyukurnya di situ kadang, kayak orang nggak ada yang nanya-nanya gue aja apa ya bingung ngerjainnya kok orang nanya gue gitu. Kadang suka begitu sih. Kayak gue bingung nih ngerjainnya gimana, cuman orang nanya, ada aja yang nanya. Gue nggak tahu apa-apa men, yang penting gue kerjain gitu. Lu jangan nanya gue, salah orang. Kayak, iya sih kadang gitu. Jangan nanya gue gitu loh, please jangan nanya gue gitu. Iya kayak dulu nih, padahal gurunya udah ada di depan ya. Terus teman gue yang lainnya pada nggak nanya gurunya, malah nanya gue, dan gue menjelaskan itu sampai gue berdiri di depan kelas gitu loh. Ya gue nggak enak juga dong kalau misalnya sampai diem doang, gue yang ngejelasin gitu loh, gue yang bantu orang-orang untuk jawab pertanyaan gitu. Gue kayak jadi kebiasaan sampai sekarang gitu loh. Tapi ya ada rasa cuek gitulah.
harus ada rasa, tapi sekarang ya udah ada rasa cuek gitu sih intinya. Iya, tapi apa ya, kata tante gue, lu boleh gitu belaga sombong. Maksudnya belaga cuek, ya terserah orang mau bilang lu cuek apa enggak, tapi emang harus kayak gitu. Itu Iya. dibutuhkan gitu. Tapi gini, Walaupun apa ya, dikatain cuek lah. Inilah iya. ya emang harus gitu. Itu sebuah apa ya, ngomongnya gimana? Udah deh. Sebuah keharusan di dalam hidup gitu. Karena kalau lu begini terus sampai misalnya lu kerja, itu kerja lu jadi terhambat, bukan terhambat gimana ya, orang tuh banyak yang memandang lu rendah gitu, soalnya kan lu baik banget nih, ya udah orang tuh kayak nih orang pasti ini nih mau gue suruh maksudnya kalau gue suruh mau gitu, ya pasti orang bakal nyuruh lo terus gitu, nggak peduli Dan lo bisa jadi gimana. ya, kebaikan itu misalnya lu baik banget gitu. Jadinya orang itu ya bisa ngejatuhin lu gitu loh. Padahal lu tuh pinter, lu baik gitu. Nah, itu orang lain bisa ngejatuhin lu gitu loh dengan cara apapun itu. Kayak gimana ya? Kayak goyah aja gitu di hidup lu nanti. Itu sih dari gue kayak intinya ya. Ya begitu. Pesan dari gue gitu. Terus gue gini loh. Kan graduation pasti dikasih kata-kata dari guru-guru gitu kan. Jadi yang gue paling inget tuh gini. Ran, katanya. Jadilah orang yang baik terus ya. Susah main jadi orang baik terus, jangan jadi orang jahat kalau nggak salah gitu. Gue ingat begitu. Oh salah, maksud gue gini, jangan bosan jadi orang yang baik ya Ran. Gitu, gue dipesenin gitu, jangan bosan jadi orang yang baik. Jadi tiap gue melakukan hal-hal evil, kadang kayak ngerjain orang atau apa gitu, gue tuh keinget itu gitu. Dan kalian tuh emang harus kayak gitu, jangan bosan untuk menjadi orang baik gitu. Tapi apa ya, kalau misalnya ada kepentingan, misalnya kayak lagi mepet nih, lu bisa gitu berubah. Lu tuh bisa berubah gitu. Jangan, intinya jangan terlalu baik gitu loh. Boleh baik gitu. Tapi boleh banget, siapa bilang nggak boleh gitu. Boleh gitu. Tapi cuek gitu, tapi harus lebih ke cuek gitu. Bukan cuek banget sih, gimana ya? Kayak lebih ada sifat cuek gitu di diri lu gitu. Soalnya kan misalnya lu lagi butuh gimana terus temen lu minta tolong sama lu, masa lu minta tolong misal ya gimana ya, ya lu pekerjaan lu aja belum selesai terus temen lu minta bantuan, Iya, kan bebannya tuh berlipat nambah gitu loh. nambah gitu. Kayak Ya gue pernah lah gini kan. Ya gue pernah sumpah kayak, ini tugas kelompok nih. Yang lain kayak nggak on gitu. Terus gue kerjain semua tuh dan sampai begadang. tuh. Terus gue juga bikin PPT-nya. Sampai pokoknya bikin PPT-nya aja tuh kayak SKS banget gitu, berapa jam sebelum presentasi gitu ya. Terus untungnya lulus gitu ya. Terus gue kayak, ini gue udah bantu, gak ada yang bilang terima kasih gitu. Gue pernah, maksudnya gue tuh pernah, cuman ke orang yang bener-bener
kan gue waktu semester 1 pernah dapet sama pokoknya segrup sama orang-orang yang gak gue terlalu deket gitu loh. Terus gue kayak canggung gitu kan, mau udah gitu cowok-cowok semua grup gue doang sendiri yang cewek. Gimana gue nggak canggung gitu. Ya sampai teman gue bilang gini, Sal lu nggak gabung sama mereka lagi bikin PPT. Lu gue kayak ya gue cuman kayak gitu doang kan, diem doang. Pokoknya tuh temen gue kayak ya udah kayak Tal minta foto lu dong buat nanti di presentasi. Ya udah gue kasih, cuman gitu doang. Terus Untung pada baik. kalau masalah jelasin ya udah gue jelasin gitu. Untung pada masih baik gitu ya. Iya. Kan kalau Tapi misalnya di SGU kalau nggak dikerjain pasti nggak ditulis ininya dong apa ID apa nggak ditulis ID lu dan lu nggak dapet nilai gitu. Setrik itu. Tapi Iya. karena orang itu baik jadinya pasti dimasukin tuh ID. Iya. Ya kan apa ya? Mereka tuh bukannya jahat atau gimana, cuman emang guenya kayak canggung banget gitu sama mereka. Ya ada Jadinya tertentu emergensi lah gitu kan. iya gitu. Jadinya gue yang kayak bingung gitu. Ya gue kayak misalnya gue ngerjain semua. Tapi gue masih masukin ID mereka gitu loh. Karena mereka ngebantu. Mau nggak mau. Ya mau nggak mau gitu. Sebenarnya mau nggak mau gitu. Kan kalau nggak dimasukin ditanya, kok ini nggak dimasukin namanya? Tapi kok dia nggak ngebantuinnya? Kan pasti ditanya dong. Iya. Tapi kadang dosennya nanya kayak ini kerjain apa ya gue dengan memaksa kayak oh dia ngerjain ini padahal banyakan gue gitu ngerjainnya kadang ya kesel gitu ya tapi Yalah, gimana pasti. Ya rasa kesel itu ditutupi oleh rasa kayak ya udahlah ya udahlah mau diapain lagi sih gitu. Apa sifat kita begitu gitu loh. Ya mungkin. Gue kayak kadang ketutup rasa cuek gitu loh rasanya ya udah lebih. Gue tuh orangnya kalau pertama kali ngeliat tuh orang kayak apa ya? Gue tuh kalau ke orang tuh kalau nggak disapa sama orang gue bakal pasang muka cemberut gitu. Cemberut tuh karena gue emang standar muka gue begitu gitu. Standar muka gue begini. Gue juga begitu gitu loh. Kira orang tuh gue sombong gitu loh. Sombong sama jutek. Emang standar mukanya begitu mau gimana? Dan kan kalau lu senyum-senyum sendiri dikata gila loh. Iya. Anjrit. Dan gue kayak kalau nggak ini sih senyum gitu. Ya kali gue tiap jalan gue senyum gitu. Ya orang tua gue juga begitu kayak teh senyum kalau sama orang lain tuh senyum. Nenek gue kayak teh kalau ketemu orang tuh senyum, kalau disapa orang tuh senyum. Gue kayak gue udah senyum udah mati gitu kan. Emang muka gue masih kayak jutek ya? Kan? Iya sih, bener gue akuin. Senyum maksudnya gue tuh senyumnya kayak tipis gitu, jadi tapi masih kelihatan senyum gitu. Tapi mungkin emang, orang lain ngeliat kayak gitu nggak ada senyum-senyumnya. Oh gitu sih. Apalagi orang tua gue sama nenek gue tuh. Pokoknya kayak katanya senyum teteh, senyum anak. Pokoknya anak gadis nggak boleh begitu gitu. Dia pasti bilang harus gitu. Senyum. Nanti kalau orang nggak suka gimana gitu. Nanti kamu nggak dapat temen. Gue udah mati. Perasaan gue di kampus banyak deh temennya. Maksudnya kan banyak. Ya gimana? Ya udah, gue dapat temen kok gitu. Iya kayak masih dapat temen kok gue. Masih. Ya walaupun ada yang nggak suka, cuman mereka masih nemenin gue. Iya gitu loh. Ya udah. Kenapa kayak masalah buat lu gitu? Maksudnya kayak ya gimana gitu loh. Ya, muka gue emang begini.
Susah. Ya susah apa ya? Ya tapi emang harus diperbaiki gitu loh. Iya, soalnya kan nggak baik juga gitu loh. Karena orang lain terutama cowok itu melihat inner beauty kita gitu loh. Tapi dari penampilan kalau misalnya lu senyum apa enggak itu juga diliatin sih gitu kan. Dalam psikologi begitu gitu loh. Bukan cowok doang sih. Kayak orang Cewek lain. juga. Cewek juga begitu, men. Cewek juga begitu gitu loh. Senyum itu bisa menandakan isi hati lu gitu loh. Bisa aja Kadang tuh, senyum iya, senyum terpaksa. iya. Apa ya, senyumnya tuh ini, kayak dibuat-buat gitu. Itu nggak enak banget kalau senyumnya dibuat-buat. Tapi lu orang lain ngelihat luar doang gitu kan, belum tahu dalam ya. Kalau Ya kan, lu belum kenal gue baik gitu. kalau udah Coba lu udah kenal, gue receh orangnya. Receh gue. iya banget. Receh banget. Gue suka tuh kalau ketemu orang kadang gue senyum, nyapa. Nggak selamanya gue bakal cuek, enggak. Gitu. Gue senyum kayak ya udah nyapa gitu. Kalau orang lain kayak hey gitu, ya doang. Walaupun gue nggak kenal namanya, tapi gue tahu mukanya, udah gue sapa kayak hey gitu. Ngapain lo gitu masih kan? baik gitu loh. Udah gitu. Nah, itu masih untung gue sapa gitu. Kalau nggak gue sapa, gue dikata apa ntar? Aduh. Kalau nggak sapa disombong dibilangnya. Iya. Gue dulu dibilang kayak gitu. Padahal gue udah kayak ngangguk-ngangguk aja kayak males nyapa gitu, tapi cuma ngangguk doang. Kan ngangguk juga nyapa. Kayak begitu. Kayak pokoknya kalau senyum itu bisa inilah isi apa lu kayak kelihatan lu baik apa enggak gitu, gitu. Tapi nggak semuanya begitu sih. Nggak semuanya. Ya udah. Kadang orang yang suka senyum malah ini loh. Oh iya kadang nyebelin guys. Menghanyutkan. Senyum diam-diam menghanyutkan. Apa tuh maksudnya? Apa ya? Senyum diam-diam menghanyutkan. Menghanyutkan aja. Menghanyutkan nggak tuh? Ada sih orang yang kayak gitu. Gue pernah mikir orang yang kebanyakan senyum psikopat. Kayak psikopat lu kebanyakan senyum. Gila lo. Gue mikir psikopat nih orang senyum. Bayangin ya. Aduh. Lu bayangin tuh orang kayak dikit-dikit senyum. Wah, bener nih. Tapi enggak. Itu cuma sugesti gue doang. Iya. Tapi kadang bener tau. Enggak. Ya, mudah-mudahan kalian enggak gitu ya, guys. Maksudnya, ya udah senyum sewajarnya aja. Senyum, berbuat baik, itu sewajarnya aja. Jangan pakai banget. Capek sendiri. Apa ya, kalian tuh harus melakukan apa yang kalian suka. Ih, cakep. Mantap. Iya, mantap. Marki Cop. Ya kayak baik. Lu baik. Tapi jangan berlebihan. Ya di dunia ini jangan berlebihan gitu. Sewajarnya aja. Intinya itulah konklusi malam ini. Udahlah segitu aja lah dulu kali ya. Pokoknya pesan dari gue tadi, jangan jadi orang yang terlalu baik, atau enggak lu bakal dimanfaatin sama orang. Tapi enggak sih, ada orang yang baik banget tapi dia baik-baik aja. Ya semuanya kembali lagi tergantung orang. Tergantung orangnya itu sih. Ya tergantung orang. Kalau gue tadi ya udah disebut. Ya pokoknya begitulah guys. So begitulah.
Jadi gue punya quote terakhir gue, selalu jadi orang yang baik dan punya hati yang tulus Yap. dan ikhlas di dunia, di hidup kalian, dan jangan bosan untuk melakukan itu gitu sampai akhir hayatmu. Mantap gak tuh? Cakep. Karena kalau lu berbuat baik tuh akan dikenang oleh orang. Betul. Ya enggak? Apa yang lu lakuin, apa yang itu dikenang. Ya itu bakal dikenang oleh orang. Apa sih, lu bakal dicap apa yang lu lakuin. Iya. Benar. Kalau misalnya lu ngelakuin jelek, ya dicap jelek Ya gitu. udah, Makanya, orang dicap. Orang tuh bakal ngecap jelek lu. walaupun lu Tapi udah berubah berbuat jadi baik, orang ya baik, udah itu masih baik. dicap. Tapi kadang susah sih. Kayak orang itu mau berubah, cuman masih aja dicap jelek. Kayak, Iya, nggak tahu kenapa. Begitu. Terus kalau ya pokoknya orang baik jadi orang baik terus gitu loh, dicap sama semua orang. Ya pokoknya itulah guys untuk malam ini. Circulation of life kayak gitu kali ya. Ya, oke guys. Segitu aja Kak buat podcast kali ini guys. Kalau mau ada yang tambahin ya boleh. Boleh atau enggak kalian kalau serius nih guys, kalau kalian mau cerita atau apa boleh DM ke IG kita ya enggak Ran? Boleh banget. Ya tapi maaf aja kan gue jarang buka IG jadi mungkin Rania bisa menjawabnya lebih cepat daripada gue gitu. Oh ya, noted nih, gue tuh walaupun sesibuk apapun gue pasti jawab gitu. Tuh guys, kalau gue ya udah gitu. Jadi boleh kok, boleh. Ayo kalian tulis cerita kalian, pengalaman apa yang bikin kalian kapok. Maksudnya kapok untuk menjadi orang baik tuh kenapa, ada alasannya? Ya. Kenapa lu jadi orang jahat tuh ada alasan. Alasan tersendiri. Kalian boleh gitu. Boleh cerita. Kita nggak bakal ngejudge lu, nggak. Ya udah. Bakal terima aja. Terima aja kok, kita orangnya terbuka, open minded ya enggak? Iya, open minded. Pasti kita diskusiin bareng gitu loh. Sama jangan lupa subrek. Subscribe guys. Like. Comment. Support. Like and share. Support tetap. Support us sampai akhir. Ya, amin. Sampai podcast ini bubar. Tapi jangan bubar. Jangan bubar. Ya, jangan. Bantulah kita sampai 30 subscriber lah. Iya. Ya minimal 30 lah, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Kita nggak masalah gitu. Ya, bantu-bantu aja. Okay. Thank you guys for listening and watching this video. See you next video. See you. Tschüss.